caranya? Ya kan sederhananya kita tahu dulu yang sekarang dampak kita berapa gitu, ya kan? Makanya kita hitung. Kita hitung nanti keluar angka kuantitatifnya. Apakah misalnya 10, apakah misalnya 15, apakah nanti misalnya 2 gitu ya. Nah, dan setelah kita nanti hitung ya, itu kita laporkan, baru kan kita melakukan nanti continuous improvement ya. Kita melakukan continuous improvement, kita melakukan perbaikan. Nah, misalnya seperti batu bara lah, mulai dari dia misalnya colgating ya kan, sampai misalnya di misalnya itu coal hauling ya, sampai coal crushing, sampai ke port. Kan kita ingin tahu di mananya sebenarnya yang paling besar dampak yang kami berikan ke alam itu, ya kan? Nah, kan kalau kita sudah dapat itu, setelah kita hitung itu kan harus kita continuous improvement, kita melakukan perbaikan. Nah, itulah nanti makanya nanti di sesi berikutnya kita harus ada misalnya cara bagaimana continuous improvement. Besok bagaimana kita cara melakukan efisiensi sumber daya. Dan pada akhirnya bagaimana kita bisa menghasilkan nanti yang namanya deklarasi produk gitu. Membawa biomasa itu ke lokasi dia, udah berapa solar yang dihabiskan kan gitu. Iya kan? Nah, itu kan harus berhitung. Atau misalnya kami sudah melakukan penghijauan di area pabrik. Kami udah tanam pohon-pohon, ya pandangan mata hijau. Tapi untuk membuat hijau pohon-pohon itu, dia menggunakan pupuk kimia yang sangat banyak gitu. Ya, sebenarnya setelah kita hitung bukan makin kecil dampaknya. Jangan-jangan makin besar gitu loh. Ah, disitulah kita kenapa harus berhitung dengan LCA. Untuk mendapatkan dampak itu apa yang kita assess gitu loh. Apa yang kita akan hitung gitu. Kita hitung mungkin penggunaan sumber daya, juga dampak dari pengurangan material yang kita ambil. Oke. Terus emisi dari proses ataupun dari penyediaan material tersebut. Oke. Termasuk disposalnya. Oke. Nah, ya artinya material, energi, emisi itu kemana aja? Emisi ke udara, ke air, ke tanah. Terus tadi sama waste, sampah ya. Waste ini di kita dalam berbentuk apa? Waste ini padatan, Pak. Karena sekarang ini ya, buyer itu dia ingin membeli sesuatu, dia kadang-kadang cek dulu di Google, ya kan? Ya, jadi mungkin saja kita sudah melakukan LCA, tapi kita nggak publikasi, orang lain kan nggak tahu, ya kan? Tapi pada saat kita misalnya publikasi, mau di jurnal nasional, internasional, dia cek di Google, misalnya Life Cycle Assessment of misalnya ya, call misalnya in BNP Asam Sumatera Selatan. Itu langsung ketemu, buyer langsung percaya nih, oh ini udah melakukan LCA nih. Akhirnya asosiasi industri di Indonesia ini paham gitu bahwa ini kita butuh. Karena jangan sampai kita anggaplah misalnya kan case yang paling besar itu kejadian dulu pada saat kelapa sawit kita ditolak oleh dunia. Saya kebetulan dulu disertasinya tentang itu ya. Bagaimana Amerika Eropa itu berhitung bahwa dampak atau misalnya produksi biodiesel dari kelapa sawit itu hanya mampu mereduksi emisi katanya 17-19%. Ya. Sementara untuk masuk market mereka minimal harus mampu mereduksi emisi 20-47%, ya kan? Nah, bagaimana dia bisa tahu angka itu? Ya karena dia hitung. Kita kan sebagai orang yang punya sawit, kita berdebat aja terus. Enggak dong, kan sawit kami ada hijau daunnya. Ya kan? Kami juga di antara-antaranya kami tanam pohon-pohon. Ya kembali lagi ke teorinya. LCA ini berhitung masukan keluaran gitu loh ya. Bukan neraca karbon ya, bukan istilahnya stok karbon yang mereka hitung, tapi lebih kepada masukan keluaran. Nah, apa yang kita berikan pada saat kita memproduksi si biodiesel dari kelapa sawit tadi? Apa yang kita berikan? Makanya kedepannya sebenarnya berharapnya kita punya database gitu ya. Artinya bisa nggak kita melakukan LCA tanpa PCR? Bisa tapi nggak konsisten. Bisa, oke ya. Saya kira jawabannya bisa ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bisa nggak saya mendapatkan EPD ya tanpa melakukan LCA dengan PCR? Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana PCR itu? Memang di kita juga belum ada gitu. Di Indonesia, setahu saya, KLHK juga sedang menyusun program operator atau aturan untuk menetapkan PCR itu. Tapi
anggaplah misalnya mendekati PCR itu sudah ada. Ya, jadi misalnya APBI ya, nanti saya perlihatkan kalau kita tahu. APBI itu udah ada kesepakatan dulu tentang misalnya tambang batu bara. Nah, sampai seperti apa kita sistem bonderinya. Ya. Dari cradle to grave-nya sampai di mana gitu. Cradle to grave-nya sampai di mana? Itu udah ada dulu kesepakatannya. Misalnya sampai di port dulu. Nah, ya, metodenya misalnya menggunakan CML gitu ya. Terus misalnya sistem apa namanya itu impact kategorinya waktu itu misalnya CO2 misalnya UWP sama energi. Kalau sekarang apa acuan kita melakukan LCA? Sekarang Bapak Ibu misalnya selain ISO 1440 sama 44, apa acuan Bapak Ibu sekarang melakukan LCA? Saya bertanya, emisi apa yang paling besar dari hasil pengukuran di atas? Emisi apa? CO2. Alasannya? Apa yang kita dapat dari sini? Kira-kira apa yang kita dapat? Ada nggak yang memaknai apa maksudnya dari kondisi ini? Apa upaya kita? Nanti barulah kita cari mana yang karakteristik faktornya rendah, ya kan? Nah, ya. Atau bahkan kita exchange teknologi, kita ganti teknologinya. Jangan lagi pakai sistem kompresi uap, ya kan? Bisa saja kita menggunakan misalnya ada yang sekarang namanya nocturnal cooling tower, ya kan? Atau tetap misalnya sistem kompresi uap, tapi freonnya yang kita ganti. Kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti, makanya ada protokol Kyoto, ada pelarangan CFC. Nah, sekarang misalnya di AC kalau cek ada namanya misalnya pakai menggunakan R134A, ya kan? Jadi dan sejenisnya lah gitu ya. Sekarang pertanyaannya, berapa kebutuhan pupuk per ton biodiesel? Jika rendemen dari CPO ke biodiesel 90%, rendemen dari TBS ke CPO 20%, dan produktivitas lahan menghasilkan 22 kg TBS per hektar. LCA ini kan kita menghitung real kondisi kita. Nah, nanti pada saat misalnya kita menemukan hotspot ya, itu yang mau kita inovasi, ya kan? Bisa saja misalnya seperti ini nih, saya menggunakan 100 kg urea untuk menghasilkan 22 ton. Ternyata itu dampaknya nanti besar. Loh, jangan-jangan saya nggak butuh urea. Sama kayak saya misalnya nih, saya gemuk, mungkin saya nggak butuh karbo, ya kan? Jangan-jangan saya butuhkan protein. Kan ngapain saya gunakan misalnya 100 kg urea? Jangan-jangan yang saya butuhkan misalnya apa namanya itu kalau misalnya di pertanian fosfatnya, ya kan, sulfurnya. Disitulah perlu kita misalnya real kondisi kan gitu ya. Ini kita jangan ke situ dulu berpikirnya. Sekarang berpikirnya gimana menghasilkan atau menginventory data di tempat kita dulu gitu. Saya misalnya bertanya, berapa kebutuhan solar terhadap unit fungsi? Oke. Kemudian dia kalau diproduksi diolah jadi CPO jadi 4,4. Ketika diproduksi diesel dia jadi 3,96. Atau penggunaannya tadi proses produksi TBS dengan 140. Di penggunaan per ton biodieselnya itu pupuk yang terpakai selama sepanjang proses ini Ya. dibagi jumlah roda akhirnya gitu. Oke. Pertanyaannya, berapa life cycle inventory solar terhadap unit? Coba. Inventory datanya apa? Inventory datanya solar tadi Solar berapa? 1000 liter untuk produksi 14,43 kilo. Oke. Sekarang berarti berapa inventory data terhadap unit fungsi? Lagi 1000. Ayo kembali. Berapa? Ya itu kan. Dua gitu. Oh iya, saya gitu. Kurang bisa ya. Ya. Jadi jangan model. Karena saya masih menemukan, contohnya misalnya untuk alat berat ya. Ya pokoknya dihitung dari emisi CO2 dihitung dari penggunaan solar. Ya kan? Itu sebenarnya menurut saya kurang presisi. Ya. Kita coba ukur langsung. Ya, itu nah saya direct measurement. Kali isinya itu berapa lama gitu Pak? Karena kan kalau misal sampling manual ya kita masih sesuai dengan standar minimal dari peraturan. Kalau emisi ya 3 bulanan atau 6 bulanan, kalau yang air bulanan. Tapi sebenarnya untuk LC ini idealnya berapa banyak itu Pak? Atau misalnya inilah meledaknya misalnya
nuklir di Hiroshima kemarin itu kan bisa 120 tahun dan lagi itu Pak di situ. Atau bekas-bekas tambang itu kan kalau bekas tambang itu kalau tidak dilakukan reklamasi maka yang tumbuh nanti ilalang di situ. Karena eutrofikasinya itu sangat tinggi. Jadi kalau nggak ada perlakuan tanaman lain nggak bisa lagi tumbuh di situ. Seperti yang saya tadi lah. Hasil LCS saya buat ininya itu kan saya tabulasi dengan menggunakan Excel. Saya buat misalnya pembobotannya di pembobotan 35,9%. Itu pengolahan kita aja untuk memudahkan orang memahami. Karena kalau keseluruhan kita jelaskan ini apa maksudnya nih, dari mana sumbernya gitu ya. Nah, itu cara kita mengolahnya. Pak, untuk jenis dampak untuk dampak ini kan kalau geothermal itu paling rendah dari sisi GWP, kemudian hydropower itu yang kedua. Sementara yang paling besar dampak GWP-nya ini untuk yang batubara. Kalau melihat komposisi power plant-nya, artinya secara umum kalau yang di Indonesia ini dampak GWP dari si power plant ini lebih besar daripada yang Jepang. Kita melihat dari data hidrologi seperti itu, Pak. Itu aja. Ya. Banyak kan beberapa yang akan dipakai tenaga listriknya, sehingga ya secara head to head untuk GWP pasti tinggi tuh tegalasianya itu. Karena banyak yang diserap dari beberapa. Lalu juga untuk di GWP-nya sendiri sih di Indonesia lebih besar batu baranya ya. Di Jepang untuk besaran nilainya. Mungkin 3 besarnya ini masih dari bio ya Pak ya, dari fosil. Dari fosil yang pertama. Terus kalau kita lihat lagi ya, padahal GWP-nya itu untuk bio yang dari fosil itu batu bara, terus yang oil ya, yang HSD, IDO, MFO segala macam itu kan grupnya fosil juga tuh. Kalau kita lihat di GWP-nya juga termasuk top 5 juga, top 4 juga tuh ya, top 4. Terus kalau kita lihat juga untuk yang kan kita lihat GWP yang terbawah ya, itu ada geothermal, hydropower maupun nuklir ini di Indonesia masih sangat minim ya. Jadi mungkin ya PRT di Indonesia ini bagaimana ya teknologi reduksi emisi ini harus bagus nih, karena generate aja kita besar sekali ya. Kalau kita bisa tangkap itu dalam fasilitas treatment ya, baru masalah-masalah GWP-nya bisa tereduksi lah. Karena di masih top 4-nya juga masih besar sekali dari pembangkitannya di Indonesia dari fossil fuel. Lihat dari beberapa dampak lingkungan dari pembangkit listrik ini terkait dengan GWP, kemudian acidification, kemudian dari waste-nya, ada juga dari eutrophication dan energy consumption. Kalau dari GWP tadi disampaikan bahwa yang paling besar memberikan dampak efek rumah kaca itu adalah bagi bersumber dari batu bara. Yang paling minim efek rumah kacanya itu adalah geothermal. Kemudian dari acidification-nya itu yang paling tinggi mempengaruhi penurunan pH. Itu paling tinggi adalah usul Ido. Kemudian yang paling rendah adalah geothermal. Itu juga untuk waste-nya yang paling tinggi perkawihannya itu adalah hydropower. Paling rendah adalah natural gas. Kemudian dari eutrophication paling tinggi itu adalah nuklir, dan paling rendah adalah natural gas. Sedangkan energy consumption yang paling tinggi menggunakan energinya adalah geothermal, dan yang paling rendah adalah natural
internal case. Berpotensi untuk dampak itu adalah dari batubara, Jepang itu dari nuklir, kemudian yang di bawah untuk di frekuensi dampak GDP atau global potential itu jadi pembangkit batubara yang paling tinggi memberikan dampak kepada GDP. Untuk di acidification itu jenis pembangkitnya paling besar di Sofrol, kemudian di waste sendiri, limbahnya sendiri itu yang potensi memberikan dampak itu di pembangkit nuklir adalah GWP, karena memang jenis pembangkit yang paling besar paling besar dari Indonesia itu adalah yang sumber energinya dari coal, bahan bakarnya dari coal. Sementara jika di Jepang berarti keberadaan power plant atau proses produksi listrik di Jepang itu berpotensi menimbulkan karakteristik dampak lingkungan itu adalah eutrophication, karena memang sumber energi yang paling besar untuk pembangkit listrik di Jepang itu adalah berasal dari Oke, teknologinya pakai limestone ya. Kan itu kan istilahnya kan itu inisiatif mengurangi GWP kan. Ya. Itu akan tebak nggak profil ininya apa template generation ya apa pembangkitan Pasti akan berubah. Sekarang saya di batubara kan udah mulai diwajibkan co-firing 5% biomas. Itu kan juga salah satu upaya yang ditempuh. Sekarang misalnya juga di industri semen juga udah mulai co-firing. Nah, sekarang main di biomasa lagi bagus-bagusnya. Ya. Jadi karena nggak mungkin juga misalnya kayak sekarang misalnya justru tiba-tiba keputusannya. Halo Pak, bagaimana kesan Bapak untuk acara hari ini di pelatihan training LCA oleh PT Dakara Consulting LCA Indonesia? Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Ahmadi. Saya HSM Manager di PT Antam UBPN Kolaka yang bergerak di bidang pertambangan dan pemurnian biji nikel. Ya, pada dasarnya kegiatan pelatihan LCA yang dilakukan oleh PT Dakara ini sangat menambah wawasan ya, terus juga kami juga jadi paham ya overview terkait dengan LCA secara general maupun detail-detailnya. Khusus untuk hari ini sangat banyak membantu kami ya memahami LCA itu ya. Jadi saya juga termasuk orang yang baru di bidang LCA. Jadi mulai dari inventory-nya, metodenya, bahkan sampai item-item seperti inventory dampak dan sebagainya juga sangat detail ya dijelaskannya. Jadi cukup baik ya untuk sebagai orang yang baru di bidang LCA untuk memahami LCA secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikianlah hari kedua pada acara Ilkan Training Itsolca Proper yang memuat 3 materi pada hari ini, yaitu penilaian dampak daur hidup Life Cycle Impact Assessment, dan yang kedua interpretasi hasil kajian, yang ketiga perbaikan berkelanjutan. Untuk lebih detail, kami mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti acara Itsolca yang bekerja sama dengan PT DCLI dengan Ilcan. Bisa kontak kami di WA di bawah ini dan email di bawah ini. Dan ikuti program-program kami Dakara Consulting LCA Indonesia di website www.dakara-lcaindonesia.com dan sosial media IG FB di bawah ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mengikuti dan sudah menonton video ini. Kami tutup pada acara hari kedua ini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Salam Dakara Consulting LCA Indonesia. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM